Shalom. Sudah kasih Tuhan, hari ini saya tidak khotbah tentang setan, tapi tentang iman. Tentang beneran, ngomong sama sampingnya, kamu bukan setan. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Ibrani pasal 11. Kitab Ibrani pasal 11. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan 3. Saudara yang kenal, saya ganjil. Iman ada dasar dan sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2 sudah baca? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita telah melihat menjadi apa yang tidak dapat kita lihat. Dasar dari iman adalah pengharapan. Intinya semua pengharapan. Apa saudara? Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun badai yang datang, apapun yang kau alami, yang tidak boleh hilang dalam hidup saudara adalah satu, yaitu pengharapan. Apa saudara? Apa saudara? Kenapa? Karena pengharapan ada dasar dari iman. Pengharapan kenapa? Yang pertama, pengharapan akan adanya pembelaan Tuhan. Ini saya semua, adanya pembelaan Tuhan. Apa saudara? Adanya pembelaan apa? Apa alasannya dan kenapa Tuhan pasti bela kita? Apa untungnya dan kenapa dan apa alasannya Tuhan bela kita? Betul? Apa untungnya Tuhan bela kita? Apa alasannya? Perlu saudara tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan Adam dan Hawa segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Amin. Amin. Siapa yang merasa dirinya monyet? Angkat tangan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita segambar, serupa dengan Tuhan. Amin. Alias apa? Kita ini adalah fotonya Tuhan. Apa saudara? Kita itu saudara? Fotonya apa? Fotonya Tuhan. Misalnya saya difoto, modelnya seperti gini, merongos aja. Foto saya ditaruh di ruang tamu. Tiba-tiba datang Pak Irwan ke rumah saya, nginjak-injak foto saya, ngeludahin foto saya, ngatain kotor foto saya di depan saya. Saya marah enggak saudara? Marah enggak? Kenapa marah? Padahal itu foto. Ingat, karena itu bicara tentang harga diri. Bicara saudara? Harga diri dan kehormatan. Demikian kita adalah harga dirinya Tuhan. Amin. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah gambar rupanya Tuhan. Jadi saudara dijolimin orang, saudara difitnah orang dengan berbagai macam cara, ingat, pasti Tuhan bela saudara. Kenapa Tuhan bela kita? Karena kita adalah gambar rupanya Tuhan. Tapi jangan doa seperti ini. Suaminya nakal sekali, dia berdoa, Tuhan, aku adalah gambar rupamu, selesaikan dia. Tidak boleh. Kenapa? Kita mengajarkan bahwa kita belajar untuk mengampuni. Kenapa Tuhan pasti bela kita? Karena kita adalah gambar rupanya Tuhan. Apa saudara? Ngomong sama sampingnya, engkau adalah gambar rupanya Tuhan. Jelas? Jelas? Yang pertama, iman itu punya pengharapan apa? Mengharapkan adanya pembelaan Tuhan. Apa alasannya Tuhan bela kita? Karena kita adalah gambar rupanya Tuhan. Dan yang kedua, iman itu percaya bahwa mujizat masih ada. Nah, saudara, dengan mengharapkan dan mempercayai bahwa mujizat masih ada, disitulah akan ada namanya pengharapan. Betul?
itu adalah pengharapan. Saudara, apalagi saat ini harga-harga barang naik semua. Yang tidak naik hanya harga diri. Betul? Betul? Yang tidak naik hanya berapa? Bayangin, saya di Solo biasanya itu murah. Saya itu beli brokoli itu 7,5 kilo. Ini tiba-tiba saya pengen beli itu hampir 30.000 dan kaget saya, naik semua. Nah, saudara, harga-harga barang naik. Yang tidak naik hanya berapa? Ingat saudara, iman itu percaya bahwa mukjizat masih ada. Saya pernah mendoakan, saya punya mama itu sakit ginjal. Mama saya itu sakit ginjal dan dokter vonis dia harus cangkok ginjal. Dan kalau cangkok ginjal 50% berhasil, 50% gagal. Dan cuci darah tidak bisa menyembuhkan, hanya memperpanjang umur aja. Waktu itu mama saya dalam posisi stres. Kenapa? Saya punya papa itu nakal sekali. Hari ini nikah, besok selingkuh. Nah, papa saya itu nakal sekali. Dan setiap hari judi terus. Jadi dia itu kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Nah, nakal sekali. Dan waktu itu ditinggal papa saya, mama saya menghidupi 5 anak laki semua. Saudara, 5 anak perempuan semua sama 5 anak laki semua. Waktu kecil didiknya itu yang paling susah itu anak laki. Betul? Betul? Saya beritahu, kalau anak perempuan kecilnya tidak repot, besarnya kita repot jaga, betul? Supaya jangan sampai salah pilih, betul? Tapi kalau anak laki lahir dijaga, besar juga diawasin, betul? Apalagi zaman sekarang banyak narkoba, sabu-sabu, setelah itu busa-busa, betul? Nah, menghidupi 5 anak laki semua, mama saya stres, depresi. Nah, dan ginjalnya dua-duanya rusak. Waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, saya tanya sama mama saya, Mama, apakah mama mau percaya Tuhan Yesus? Mama saya ngomong, kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa menyembuhkan saya. Di situlah saya punya satu pengharapan. Itulah dasar dari iman, bahwa mukjizat masih ada. Saya berdoa, tumpang tangan mama saya, dalam nama Yesus sembuh. Tiba-tiba saya merasakan ada suatu aliran listrik yang luar biasa. Bukan listrik, ini listrik langsung gini. Ada aliran keluar. Dan tiba-tiba ginjal mama saya itu kayak ada yang angkat itu, pinggangnya sakit sekali. Besok dicek ke dokter, ginjal mama saya jadi ginjal yang baru. Itu mama saya disembuhkan tahun 93. Sekarang tahun 2015. Dan mama saya sampai sekarang masih hidup dan ginjalnya sembuh sampai detik ini. Tanpa dokter, tanpa obat. Berarti sudah berapa tahun dia disembuhkan tadi? 22 masih hidup sampai sekarang. Dan apa terjadi? Setelah dia percaya Yesus, dari situlah ada iman. Itulah pengharapan. Yang percaya bahwa papa saya pasti bertobat. Satu orang diselamatkan, satu keluarga dimenangkan. Ingat, itu adalah dasar dari iman dan pengharapan bahwa mukjizat masih. Dan apa yang terjadi? Papa saya didoakan mama saya terus dalam nama Yesus. Bukannya tambah tobat, tapi tambah kuman. Malah ngusir-ngusir, tidak karuan dan ngaco-ngaco dah. Karena setiap kali judi pasti batal, karena didoakan mama saya dalam nama Yesus.
dia marah-marah. Dan apa yang terjadi? Mama saya doa terus untuk papa saya. Apa yang terjadi? Diusir keluar dari rumah. Begitu diusir dari rumah, dia ngomong sama saya, "Oh, justru didoain tambah parah gitu." Saya ngomong sama mama saya, "Ingat Mami, Tuhan menyembuhkan Mami dengan sempurna. Demikian Tuhan, Mami harus punya pengharapan bahwa Tuhan bisa mengubah hidup seseorang." Amin. Amin. Itulah dasar dari rahim bahwa Tuhan bisa mengubah hidup seseorang. Itu adalah pengharapan. Benar saudara. Setelah musir mama saya keluar, dia tidur. Waktu dia tidur kira-kira jam 2, jam 3, ngorok ini. Ada seseorang tinggi besar, laki-laki. Kata saya, suara jontang namanya. Hai laki-laki yang kelakuannya seperti Cordelia, bertobatkan ke gereja. Sudah pegang gini, apa saya gini. Dia ketakutan. Dia bangun, kakinya pincang. Setelah kakinya pincang, dia nyari mama saya. "Mama itu mana?" Loh, katanya papa kan disuruh pergi. "Cari cepat." Langsung dia nyari mama saya, ketemu mama saya. "Ayo kita ke gereja." "Kenapa?" "Pokoknya ke gereja." "Takut aku." Mama saya ngomong, "Ini kan bukan hari Minggu, pokoknya ke gereja." Itu bukan hari Minggu, ke gereja. Datang ke gereja, kaki pincang gini, ngomong doanya apa? "Ya tadi malam ketemu saya, hari ini saya ke gereja." Dan saat itu juga papa saya bertobat sampai sekarang. Itu adalah pengharapan. Dasar dari iman adalah apa saudara? Pengharapan. Disitulah kita akan kuat dalam percaya. Bagaimana kita bisa percaya kalau tidak ada harapan? Makanya saudara, orang bisa kuat tidak makan, tidak minum 3 hari. Kenapa? Saya jalanin, pernah bertapa. Orang bisa kuat tidak makan tapi minum bisa 40 hari. Hanya minum aja tidak makan bisa kuat 40 hari. Buktinya apa? Yesus puasa 40 hari, betul? Tetapi ingat, orang tidak bisa hidup dalam 1 tahun tanpa harapan. Harus ada apa? Itu saya semua harapan. Apa saudara? Kalau kita tidak ada pengharapan, hidup kita ini stres, depresi, sedih, stres, stroke, selesai. Dengan adanya harapan, kita punya kekuatan. Amin. Amin. Dan apa saudara? Kita punya kekuatan. Saudara, saya pernah mendoakan, makanya ini pengalaman hidup saya. Saya doakan orang ini secara manusia tidak mungkin bisa sembuh. Kenapa? Suatu kali saya doakan seorang pemuda. Orang ini homo. Kenapa bisa jadi homo? Gara-garanya dia belajar ilmu gaib sama dukun. Sama dukunnya disuruh kungkum di air. Nggak taunya dukunnya itu homo, disikat dari belakang. Akhirnya dia itu dua laki-laki normal ini, jadi akhirnya homo itu keluar. Dan apa yang terjadi? Dia terkena suatu sakit. Sakitnya itu kanker darah, kanker otak, kanker jantung, kanker paru-paru, kanker ginjal, kanker darah. Waktu itu saya disuruh untuk doain, waktu saya masih sekolah kita kelas 1. Saya lihat itu kena kanker otak, itu dari bagian mulut sini sampai kaki lumpuh total. Lumpuh total. Saya lihat kanker otak, kanker paru-paru, kanker darah, kanker
ganjel. Dalam hati saya, mati ini padahal satu kanker aja udah susah, tapi berapa kanker? Dokter vonis dia 99% mati, 1% hidup. Tapi harus dioperasi, ini dibur kepalanya, untuk diambil kanker otak di otak kecil. Dan untuk mengoperasi dia diperlukan 8 dokter spesialis saraf, anestesi, jantung, urusan paru-paru, perlu dokter 8 spesialis. Dan dokternya pun harus profesor, dokter kalkulator botak bocor. Jadi mereka yang udah sampai kumpling-kumpling itu lah. Nah, dan saya kasih tahu orang tuanya, Pak, dokter ngomong siapin peti mati, tapi karena ini kasus besar langka, dokter mengatakan bebas biaya. Untuk apa? Eksperimen. Untuk kasus besar, karena itu nangani kanker otak, kanker jantung, kanker paru-paru. Nanti lain waktu kalau saya di Solo, saya cari orang itu untuk kesaksian di sini. Itu masih hidup sekarang. Saya jantung, kanker paru-paru, waduh. Saya doain aja udah langsung putus asa, terus pasti mati, betul nggak? Tanya sama orang tuanya, Pak, apakah anak saya bisa ada harapan sembuh? Waduh, saya bingung. Kalau saya ngomong mati, saya dipecat sekolah kita. Kalau saya ngomong hidup, oh yakin saya mati. Karena saya lihat penyakit ini tidak mungkin untuk hidup. Saya ngomong itu, ibu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Percayalah Yesus sembuhkan. Saya ketemu sama anak ini pemuda, ngomong mati. Kamu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kamu? Caranya gimana, Pak? Dia ngomong pelan-pelan, ngomong pelan-pelan. Katakan, darah Yesus bebaskan aku, darah Yesus sembuhkan aku. Ingat, dengan hati orang percaya dibenarkan. Amin. Mulut mengaku Islam, di situ saya memberi dia harapan. Walaupun saya sendiri putus. Kenapa? Tidak yakin pasti dia hidup, pasti mati. Saya lihat penyakitnya kayak gitu ya. Walaupun seperti itu, makanya sudah kalau mengunjungi orang sakit, walaupun perasa sudah tidak yakin, tapi tetap mau sampaikan firman Tuhan. Karena firman itu tidak akan kembali dengan sia. Saya ngomong sama pemuda ini, walaupun saya sendiri, wah ini pasti mati. Nah lihat penyakitnya gitu. Ingat, fakta sama kebenaran itu beda. Fakta mengatakan rumah tanggamu tidak bisa diselamatkan, tapi kebenaran mengatakan Tuhan bisa memulihkan. Amin. Fakta mengatakan di kedokteran saya pasti mati, tapi kebenaran mengatakan dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Waktu itu saudara saya doa, dia tak suruh doa darah Yesus bebaskan aku, darah Yesus sembuhkan aku. Pak, sampai kapan doa ini selesai? Dalam hati saya, sampai kamu pulang ke surga. Saya yakin pasti nanti itu aja. Tapi tetap walaupun saya sudah bimbang, tetap tak sama. Ingat, ini pengalaman saya. Kalau kita doain orang, ingat yang harus ditimbulkan adalah pengharapan. Walaupun kita doain, kadang-kadang iman kita tidak stabil, betul? Naik turun, betul? Saya pulang. Pemuda ini mau dioperasi, mau dibur kepalanya dulu. Sebelum dibur itu harus dimasuk CT scan dulu. Waktu di CT scan, kanker di otak kecilnya hilang. Dokternya bingung, jangan-jangan mesinnya rusak. Dicek ulang lagi, hilang bener. Setelah itu cek darah, negatif. Periksa paru-paru, jantung semua. Tiba-tiba dari lumpuh dia berdiri dan hidup sampai sekarang. Apa terjadi pada waktu dia sembuh?
dipanggil, padahal diminta untuk datang ke keluarganya. Wah, saya kira ini pasti penguburan. Kenapa mengaku yakin dia mati? Saya kasih ayat Alkitab, udah tak siapin di sekolah kitab itu Injil Yohanes. Di rumah Bapakku banyak tempat. Karena saya itu yang doain sudah apa? Timbang putus asa dulu. Nah, kadang kita yang doain lihat kenyataan kan, aduh, yang didoain sama yang doain yang patah semangat, betul? Lihat, ingat, kadang fakta itu berbeda dengan kebenaran. Maka saudara yang pegang adalah kebenaran, bukan fakta. Kalau kita pegang fakta, tidak ada harapan. Kalau kita pegang kebenaran, di situ ada pengharapan bahwa Yesus sanggup melakukan. Dan apa terjadi? Saya di rumah sakit, hidup akhirnya. Pak Daud, terima kasih. Doa Anda menyembuhkan saya. Saya ngomong sama dia, itu bukan doa saya, itu imanmu sendiri. Kenapa? Karena aku yakin kamu maju. Udah siapin ayatnya. Di situ saya baru mengerti. Fakta berbeda dengan kebenaran. Fakta mengatakan kamu goblok dan tidak ada harapan. Tapi kebenaran mengatakan Tuhan memberi masa depan. Kita semua pengharapan. Ingat, dengan percaya adanya mujizat, disitulah dasar dari iman, yaitu pengharapan. Untuk apa kita ke gereja kalau kita tidak meyakini kuasa itu ada? Amin. Untuk apa kita persekutuan kalau kita tidak meyakini Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita? Untuk apa kita ke gereja kalau kita tidak meyakini masih ada pengharapan? Amin. Dengan pengharapan itulah dasar dari iman, yaitu mujizat masih ada. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Amin. Coba Tuhan kita. Dan yang ketiga, iman itu percaya bahwa Tuhan pasti memberi masa depan. Ini saya semua, aku percaya Tuhan pasti memberi aku masa depan. Apa buktinya bahwa Tuhan pasti memberi kita masa depan? Apa buktinya bahwa Tuhan pasti memberi kita masa depan? Kenapa Tuhan menciptakan manusia bukan dari besi baja? Kalau besi baja namanya robot. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari emas dan batu-batu permata? Tapi kenapa Tuhan menciptakan manusia dari debu? Kenapa Tuhan menciptakan manusia dari debu? Mari kita buka Alkitab kita. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah? Kita Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11 dan 12. Kita Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12. Kita Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12. Kita Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12. Sudah dikenal saya ganjil. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Sudah perhatikan ayat ini. Pada waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, itu sudah ada materinya dulu. Materinya apa? Intinya semua tanah. Apa saudara?
Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, hendak tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, menghasilkan buah-buah yang berbiji, dan menghasilkan buah berbiji dan berbiji. Dan jadilah demikian. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul pohon anggur, muncul pohon nanas, muncul pohon jati. Seluruh tanaman di seluruh dunia muncul dari dalam tanah. Artinya apa? Bahwa di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Amin. Emas, proses dari tanah. Betul? Betul? Batu bara mengalami proses dari tanah. Minyak bumi melalui proses tanah. Semua yang berharga di bumi ini melalui proses apa adalah keramik dari tanah. Betul? 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 Semua yang ada di muka bumi ini yang berharga, batu akik, proses dari tanah. Langsung ngomong baca, proses dari tanah. Betul? Betul? Batu bata, batu Garut, pancawarna, bila perlu sampai 10 warna. Tuhan memberi aku masa. Siapa yang percaya Tuhan pasti memberi masa depan? Apa buktinya? Ingat, manusia pertama diciptakan dari debu. Artinya kita pun akan kembali ke, betul? Nah, makanya saudara jangan bingung. Pak, saya nanti makan apa, Pak? Ya nasi, Pak, kerikil. Percaya Tuhan menyiapkan masa depan. Dan yang keempat, iman itu percaya bahwa Tuhan pelihara kita di bumi dan di surga. Saudara, walaupun secara ekonomi, kebetulan saya punya kawan, dia pinter ekonomi, dia lulusan UI, dan dia dulu SD sampai SMP, SMA, sekolahnya lompat-lompat, kelas 1, kelas 3, kelas 6 gitu ya. Dia pinter, dia pinter, orangnya pendek. Makanya orang pendek rata pinter kenapa ya? Mungkin perjalanan cepet ya. Kalau tinggi mungkin kalau jalannya di dulu, wah, orangnya pendek, ininya pintar sekali. Dia diminta jadi salah satu yang ada di nanya ada apa? Dia diminta waktu itu sama dia sampai diminta untuk ke Bank of China, jadi penasihat bapak gitu. Dia ahli keuangan, dia ahli akuntan. Dia ngomong ini, dan dia itu UI, gimana? Dia ngomong kondisi ekonomi kita saat ini 6 bulan lagi. Berapa lama saudara? Nah, dia ngomong itu 2 bulan yang lalu hancur, dan yang bisa menolong Anda. Dia ngomong sama saya, menurut Pak Daud, tahun 98 sama tahun 2015 ini berat mana? Dia ngomong berat tahun, karena Mei 98 itu adalah krisis politik. Begitu politik 3 bulan 4 bulan selesai. Soeharto jatuh, Habibie naik, ekonomi stabil. Kalau sekarang ini ekonomi. Nah setelah itu saya tanya sama dia, kalau yang dihadapi SBY 2008 sama 2015 itu berat mana? Dia ngomong berat 2008. Kok berat 2008? Dia ngomong ini, semua clearing bank dolar seluruh dunia itu ada di Bank Amerika. Yang mencetak uang dolar itu adalah Amerika. Nah, kalau
Kalau 2008 itu yang bangkrut yang nyetak duit. Kalau ibaratnya di Indonesia itu BI-nya yang bangkrut, itu lebih berat tuh. Karena apa? Itu ekonomi ambruk benar. Karena Amerika itu poros dunia. Nah setelah itu dia tanya, kalau 2015 ini gimana? 2015 ini sama 2008 berat 2008. Bagaimana cara memulihkan negara ini? Dia ngomong, sekalipun pergantian menteri apapun, pokoknya yang bisa nolong hanya satu, Tuhan. Ingat saudara, kita percaya kita bahwa Tuhan pasti melihara kita. Anak cucu orang benar tidak meminta, karena 2008 itu lebih berat. Kenapa lebih berat? Yang nyetak kami bangkrut, betul? Yang nyetak duitnya ini apa saja? Nah, bangkrut standarnya banyak dolar. Nah, yang bikin dolar itu bangkrut. Dia ngomong ada 7 bank. Dia ngomong, dan gimana 2015? Ya, kalau kita orang percaya, kita percaya pasti pemeliharaan Tuhan. Tapi ingat, Indonesia susah untuk mati-mati. Tanah-tanahnya subur, ikannya banyak. Jadi saudara tidak perlu takut. Tuhan pasti melihara. Amin. Amin. Setahun kita berdoa supaya ekonomi bisa bergerak. Amin. Kalau ekonomi tidak bergerak sama sekali, jika begitu, 1 tahun. Dan yang bisa melawan hanya pada. Amin. Makanya saya beritahu dari 2000 tahun yang lalu, kalau terjadi krisis ekonomi, krisis perang di mana-mana, pasti banyak yang korban akhir zaman. Betul? Namanya apa adalah akhir zaman. Waktu Mei 98 krisis, ribut. Banyak yang korban akhir. Tahun 2000 ribut. Banyak yang korban akhir. Nah, sekarang krisis ekonomi, banyak yang korban apa? Akhir zaman. Bahkan ada minum sangkal. Tak apa, gereja kita apa. Tapi ingat, saudara ingat, kapanpun Tuhan datang. Udah ditiup sangkal dulu, malaikat yang di surga dia akan ngomong, gua belum tiup, lo ini dulu. Jadi dua-dua hati. Tapi ingat, di gereja pakai sangkakala bagus supaya apa? Terang. Tetapi saudara jangan panik tentang kedatangan. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah sampai. Betul? Karena apa saudara? Dari sepanjang sejarah, dari Yesus pertama kali naik ke surga, dia akan datang kedua. Waktu terjadi Roma, kekacauan di Roma, Kaisar Roma membunuh orang-orang Kristen. Disitulah timbulnya pengharapan akan kedatangan. Disitulah akhir zaman. Zaman ke-8, zaman apapun itu selalu sejarah. Ingat, tahun 98 krisis, betul? Orang pada ini, wah, akhir zaman. Tahun 2000 itu ada krisis, wah semua ikut akhir zaman, betul? Bahkan ada yang mau lembu merah dan siap, sampai lembu merahnya tua, betul-betul. Nah, tapi ingat, Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak. Oh, malaikat aja bingung mau niupnya kapan. Jadi ingat, kapanpun Tuhan siap.
kita sudah siap. Amin. Untuk saya ngomong sama teman, dia kan tanya, kapan ini masa antikris, masa ini? Udahlah, kamu gak usah mikirkan antikris, mikirkan mas besok makan apa itu penting. Betul? Hari ini kerja itu penting, betul nggak? Mikir antikris saya kecum, antikrisnya tidak datang-datang, kok makan apa? Ingat, kapanpun Tuhan datang, kita sudah memang tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Tapi ingat saudara, Alkitab berkata itu belum kesu. Dan kapan dia datang? Kemudian justru tahu tidak ciri-ciri kedatangan Tuhan apa? Yesus berkata, orang kawin-mengawin seperti tidak ada apa-apa. Betul? Tiba-tiba dia ada. Jelas ya? Waktu proses kelihatan baik-baik aja, wah, tidak ada masalah dunia katanya. Karena Yesus berkata, posisi itu orang saling mengenal. Ada pernikahan. Orang kalau nikah senang mesti. Betul? Dikatakan tiba-tiba ada dua orang, satu naik, satu tidak. Betul? Jadi ingat, tidak usah ribut akhir zaman. Penting. Kapanpun Tuhan panggil, hari ini pun siap. Kalau hari ini pengangkatan, engkau diangkat. Jangan sampai tidak diangkat sekolah. Jelas? Kapanpun Tuhan datang, sudah percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Jadi, walaupun krisis ini berat secara ekonomi, Tuhan pasti kira. Anak cucu orang berarti tidak kita. Ingat saudara, dasar dari iman apa saudara? Kenapa saudara? Kenapa Tuhan bela kita saudara? Karena kita diciptakan Tuhan saudara segambar. Kenapa saudara? Seru. Dan yang kedua, iman itu percaya mujizat masih. Dengan percaya mujizat kita ada namanya pengalaman. Dari ketiga, iman itu percaya bahwa Tuhan memberi masa. Dan keempat, Tuhan pelihara kita di bumi dan di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua Tuhan, dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus yang percaya katakan amin.